Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Jaka Panutan. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Siliwangi, Program Studi Pendidikan Geografi. Saya akan melaksanakan PPL Aksi 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa lagi pada mapel geografi ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya ya. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tetap bisa kan kegiatan seperti biasanya ya. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Mangga silakan. Untuk sekarang ketua kelas silakan dicek kehadiran teman-temannya, apakah hadir semua? Hadir, alhamdulillah hadir semua. Agar rasa cinta tanah air kita semakin meningkat, kita menyanyikan dulu lagu nasional. Agar tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ice breaking dulu ya. Ya. Ini. Tangan kiri. Ya. Peace. Siap, putar kanan. Ini. Tuh. Ikuti. Terima kasih. Luar biasa. Silakan duduk kembali. Lanjutkan, kita periksa dulu kebersihan. Apakah lingkungan sekitar sudah rapi? Sudah. Pakaiannya sudah dimasukkan? Sudah. Lampunya? Materi di pertemuan ketiga sekarang ya mengenai potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia ya. Pertemuan kemarin ada materi tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia ya, seperti ALKI. Kemarin Bapak sudah memaparkan tentang ALKI. Apa itu ALKI kepanjangannya? Alur Laut Kepulauan Indonesia. Di mana ALKI ini dipakai untuk jalur transportasi air dan jalur perdagangan internasional. Ini kelebihan perairan di Indonesia. Maritim di negara Indonesia, kelautan Indonesia itu sangat strategis ya. Yang sudah kita terangkan ya, kita pelajari di minggu kemarin. Ada yang tahu tentang materi sebelumnya mengenai perkembangan jalur transportasi di Indonesia? Coba dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau mencoba? Iya, silakan. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan Indonesia saat ini adalah alur laut Kepulauan Indonesia, tapi adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan. Berkaitan dengan jalur perdagangan laut, pemerintah Indonesia memiliki rencana membangun tol laut. Terima kasih. Tepuk tangan. Itu mengenai ALKI ya, seperti yang sudah Bapak paparkan barusan sekilas. Pada pertemuan hari ini, manfaat mempelajari materi potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan. Di sini, kalian semua sebagai peserta didik dapat memahami berbagai jenis sumber daya kelautan di Indonesia dan berbagai jenis potensinya. Ya, apabila materi ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh, Bapak harap pada materi ini, pada materi pengelolaan sumber daya kelautan dan potensinya, kalian dapat benar-benar memahami materi ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan sekarang melalui pendekatan saintifik berbasis TIPEC dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning, metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Peserta didik dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan selanjutnya dapat menganalisis gejala yang terjadi di lingkungan sekitar. Pada materi potensi, Bapak akan memaparkan mengenai pendekatan saintifik berbasis TIPEC
atau technological, pedagogical, and content knowledge. Dengan menggunakan model project based learning, nanti Bapak akan memberikan project yang harus kalian selesaikan dan akan menghasilkan produk ya, dan menggunakan teknologi yaitu bisa HP ataupun laptop ya, melalui berbagai metode mengajar yang Bapak nanti akan paparkan. Ada yang tahu ada potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan apa saja di sekitar tempat tinggal kita di sini yang ada? Tuh, ada yang ingin mencoba angkat tangan? Oke, silakan berdiri, perkenalkan namanya. Potensi sumber daya kelautan yang terdekat ada di wilayah Cipatujah, yaitu daerah pinggir pantai yang bisa dimanfaatkan biota lautnya, mulai dari perikanan, aksesoris dari kerang-kerangan, dan juga pantai yang bisa dijadikan wisata. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Anda. Ya, berbagai potensi yang ada di sekitar kita ya di Cipatujah yang terdekat. Kompetensi inti yang harus dipahami mulai dari kompetensi keagamaan, spiritual, sikap, pengetahuan, dan keterampilan ada 4. Terus kompetensi dasarnya memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ada indikator pencapaian kompetensi yang harus dipahami. Yang pertama, menganalisis potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Dan yang kedua, mencontohkan potensi pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia dalam kehidupan sehari. Untuk mekanisme dalam pembelajaran, nanti Bapak akan memaparkan materi berupa PowerPoint dan video. Terus untuk peserta didik membuat proyek yang telah ditentukan oleh guru. Ya, nanti akan ada waktu-waktu tertentu. Siswa melaksanakan penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan pengetahuan. Untuk penilaian sikap, Bapak akan melakukan observasi sepanjang proses pembelajaran. Untuk keterampilan nanti akan ada penilaian produk ya, membuat peta secara digital nanti akan Bapak instruksikan untuk pembuatannya. Dan untuk pengetahuan nanti di akhir ada penilaian pengetahuan melalui Google Form yang harus diselesaikan ya. Ada 5 soal. Oke, selanjutnya sebelum ke materi harus membuat kesepakatan kelas ya, harus disepakati oleh guru dan oleh siswa. Kita masuk mulai jam terakhir, 2 jam terakhir ya, berarti 2 kali 45 menit ya. Kalau ada yang ingin keluar izin silakan, tetapi harus konfirmasi terlebih dahulu ya. Sepakat? Sepakat, deal? Oke. Materi untuk sumber daya dan potensi kelautan di Indonesia. 2/3 wilayah Indonesia berupa lautan, hingga potensi sumber daya alam laut Indonesia sangat melimpah perairan lautnya. Nah, potensi sumber daya laut di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada potensi sumber daya hayati dan budidaya. Yang kedua, potensi sumber daya mineral dan energi. Terus potensi industri dan jasa maritim, potensi transportasi laut, potensi pariwisata bahari, dan potensi kultural. Ini potensi sumber daya hayati. Bisa dilihat ada gambar apa di sini? Terumbu karang, berarti masuknya budidaya sumber daya hayati ya. Potensi daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,5 juta ton per tahun. Jadi banyak ya, sangat banyak. Perhatikan video ya. Harap semuanya menyimak. Pasalnya, sampah yang masuk ke laut umumnya mengandung plastik dan limbah. Keduanya mengalami proses pelapukan dan penguraian yang cukup lama dengan produktivitas dan nilai ekonomi nanti. Bahkan, perairan laut Indonesia memiliki luas sekitar 6,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia inilah. Sudah disimak? Oke. Dari materi video barusan, alhamdulillah ya, kita sebagai negara Indonesia banyak memiliki kekayaan potensi dan sumber daya kelautan. Kita harus tetap bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
memberikan berbagai potensi yang bisa kita manfaatkan dari sumber daya laut, bisa dimanfaatkan. Ya. Bisa ada, tadi kan bisa ada obat-obatan, sumber pangan, lapangan kerja, dan lain sebagainya. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin menanggapi dari materi PowerPoint dan video yang sudah Bapak sampaikan? Ada yang ingin menanggapi dan bertanya? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Aziza berdiri. Dari materi dan video yang telah Bapak sampaikan tadi, sebagai rakyat Indonesia, saya merasa bangga karena negara kita sangat kaya akan sumber daya laut, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat Indonesia dari berbagai bidang. Dan saya ingin bertanya, Pak, menurut Bapak, mengapa Indonesia masih rendah dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga kalah bersaing dengan negara maju dan memiliki lautan yang lebih kecil dibandingkan Indonesia? Terima kasih. Mengapa Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang sangat banyak, tetapi pengelolaannya tidak bisa digunakan secara maksimal, kalah saing dengan negara-negara yang memiliki kelautan yang minim? Apa yang menjadi kendalanya? Ada yang ingin coba menjawab? Gak ada? Oke. Apa kendalanya? Yang paling utamanya itu selain SDA yang melimpah, di Indonesia itu SDM yang kurang, sumber daya manusia. Ya. Apa saja yang menyebabkan sumber daya manusia itu rendah? Bisa dari pendidikan, bisa dari kesehatan, ya, sehingga dapat menyebabkan sumber dayanya lemah. Pendidikan, misal kebanyakan rata-rata lulusan SD sampai SMP, sampai SMA, bahkan ada yang sampai lulusan SD. Terus dari segi kesehatan, karena kita kebanyakan dari kaum menengah ke bawah, makanannya pun kita kurang bergizi, bisa jadi seperti itu. Sehingga proses pencernaan makanan, nutrisi dan lain sebagainya, protein dan lain sebagainya, yang masuk menjadi energi untuk berpikir itu kurang. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya, bagus pertanyaannya, ya, tepuk tangan. Ya. Makanya sumber daya manusia harus tetap ditingkatkan. Kalian sudah lulus dari SMA, pada kuliah, mangga lanjut kuliah, lanjut kerja. Yang penting kalian tidak diam di rumah. Semangat, ya. Semangat belajar, semangat, harus semangat. Ya. Ini sudah duduk per kelompok, ya, bagus. Sudah duduk per kelompok sesuai arahan dari Bapak minggu kemarin, ya. Kelompok 1 mana? Selanjutnya ada KPD atau lembar kerja peserta didik. Bapak akan memberikan dulu masing-masing kelompok, ya. Nanti pertanyaannya kita bahas bersama-sama. Silakan dibuka KPD-nya. Di situ ada berapa pertanyaan? 3. Nomor 1, perhatikan peta buta negara Indonesia berikut. Nomor 2, deskripsikan hasil analisis yang telah dibuat. Nomor 3, pesan singkat yang telah dibuat. Oke, untuk nomor 1, silakan diskusikan dengan teman kelompokmu, buat peta persebaran potensi sumber daya kelautan di Indonesia. Lalu tuangkan dalam bentuk poster digital. Untuk kelompok 1, kalian membuat peta potensi persebaran mangrove di Indonesia. Kelompok 2, membuat peta potensi persebaran tambak garam di Indonesia. 3, membuat potensi persebaran perikanan tangkap di Indonesia. Dan kelompok 4, membuat peta potensi persebaran terumbu karang di Indonesia. Di sini kita ada waktu 15 menit, ya, 15 menit sampai 20 menit. Silakan kalian melakukan analisis dari ketiga pertanyaan yang tadi, langsung berdiskusi secara berkelompok. Silakan dibuka buku paket dan media internet untuk dijadikan sebagai sumber bahan acuan. Ya, buku paketnya dibuka. Sudah ada buku paketnya?
berapa persen ini? Ada 90% lagi. Baru 90% ya. Kelompok ini baru berapa persen? Setengah persen. 50%. Kelompok ini berapa persen lagi? Sudah. Yang sudah dikirimkan dulu Japri ke Bapak ya. Oke, baru 2 kelompok yang sudah Japri. Ini udah final semua. Udah beres semua segini. Selanjutnya silakan bahas kelayakan dari produk yang sudah dibuat. Review sekali lagi apakah ada yang terlewati atau tidak dari 3 pertanyaan yang ada di AKPD. Kelompok ini gimana? Sudah layak gak kira-kira untuk dipresentasikan? Sudah? Sudah layak? Fix ya? Kelompok ini sudah deal? Layak? Kelompok 1? Oh, 2? Layak? Sip. Selanjutnya persiapan untuk pemaparan hasil produk yang sudah kalian buat ke depan ya, tiap-tiap kelompok. Terus apa? Nanti setelah kelompok ke depan seperti biasa, persiapkan jika ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi dari kelompok yang di depan silakan ditanggapi. Paham? Bisa dimulai? Silakan kelompok 1 untuk ke depan. Kelompok 1 membahas peta mangrove. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Widy Hendarianti. Dan di sini saya akan menjelaskan persebaran yang terdapat di Indonesia. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah hutan yang berada di pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove. Sekian presentasi dari kelompok kami. Pesannya, mari hijaukan negeri kita, pentingnya mangrove bagi lingkungan hidup. Ya, mari jauhkan kita bagi mangrove bagi lingkungan. Ya, bagus sekali. Selanjutnya silakan jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi atau ada dulu silakan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Bintang Ramadan. Apa manfaat dan fungsi hutan mangrove? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bintang. Apa manfaat dan fungsi hutan mangrove? Pertama, menjaga habitatnya satwa langka. 2, membantu proses pengelapan lumpur. 3, melindungi terhadap bencana alam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Ramadan yang akan dibacakan oleh saudara Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan persebaran tambak garam di Indonesia. Indonesia memiliki potensi produk garam dari laut yang cukup besar. Pada tahun 2020, produksi garam Indonesia mencapai 3,6 juta ton. Dan salah satunya kota yang dijuluki kota garam adalah Jawa Tengah. Kota Jombang terkenal dengan dari Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur. Seperti yang ditunjukkan di mana ya? Gimana kata-kata sederhananya? Apa yang ingin kamu iklankan? Hematlah garam karena kalau garam habis makanan akan terasa berat. Selanjutnya silakan ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, saya Ulan dari kelompok 1. Daerah Indonesia mana yang memiliki potensi garam paling tinggi?
Ya, silakan dijawab. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Daerahnya yaitu Pulau Madura. Karena Pulau Madura dikelilingi oleh lautan dan sedikit sungai dan sedikit sumber air tawar. Bisa ditunjukkan Pulau Madura di mana? Ya. Tuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dari Pali dari kelompok 3. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan saya menggunakan Berikut hasil diskusi kami tentang persebaran perikanan tangkap di Indonesia. Kegiatan perikanan tidak dapat dipisahkan dengan sumber daya air. Tanpa air tidak ada ikan yang dapat ditangkap maupun dipelihara. Maka betapa beruntungnya negara yang mempunyai perairan yang sangat luas. Salah satu negara beruntung tersebut adalah Indonesia. Sekitar 75% luas wilayah adalah lautan, seperti di perairan teritorial, Laut Nusantara, dan zona ekonomi khusus. Dari kelompok kami, mari jaga laut kita dari sampah, polusi, dan illegal fishing, dan dari semua hal yang akan merusak laut, dan kita jaga keberlanjutan sumber daya laut dan perikanan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya? Ya. Silakan. Perkenalkan saya Muhammad dari kelompok 4. Sebutkan sistem penangkapan ikan laut yang ada di Indonesia. Sebutkan sistem penangkapan ikan laut yang ada di Indonesia. Izin menjawab dari pertanyaan nomor 4. Sistem penangkapan ikan laut dibedakan menjadi 2, yaitu 1 perikanan pantai dan 2 laut dalam. Terima kasih. 1 perikanan pantai dan 2 laut dalam. Mana setuju, Pak? Setuju. Ada yang menanggapi? Perkenalkan, nama saya Cindy. Saya dari kelompok 4. Izin menanggapi. Kami sangat setuju atas materi yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Silakan. Sekian penjelasan dari materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil sidang kelompok kami. Izin memperkenalkan. saya dari mana? Saya Sri Setiani. Saya Rocky. Di sini akan disampaikan materi oleh saudara Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran dan terumbu karang di Indonesia. Terumbu karang merupakan ekosistem laut yang terbentuk oleh biota laut penghasil kapur, khususnya jenis karang batu dan alga berkapur di sekitar Sulawesi, Maluku, bagian barat Papua dan Nusa Tenggara. Pesan singkat saya, jaga dan cintai terumbu karang karena mereka juga ingin hidup. Apakah ada yang mau bertanya? Mengapa terumbu karang? Izin menjawab. Keberadaan terumbu karang dapat menjadi kekayaan alam yang sangat indah dan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Sudah cukup dengan pertanyaan? Cukup. Untuk kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada asesmen yang harus dikerjakan ya mengenai materi yang setelah disampaikan. Bapak sudah mengirimkan ke grup linknya, bisa dilihat kembali. Silakan dikerjakan, ada 5 nomor. Terima kasih yang sudah semuanya. Untuk sekarang, silakan ada yang ingin mencoba memberikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan tadi. Nama saya Roka Fadri. Izin menyimpulkan Pak. Potensi sumber daya kelautan di Indonesia adalah 1 perikanan tangkap dan
supaya hasil produk laut bisa dijual ke berbagai daerah. 2. Memperbanyak armada kapal dengan jumlah besar supaya hasil laut ini dapat diangkut dengan jumlah yang banyak. Oke, terima kasih. Kesimpulan yang sangat bagus. Bertanya ya Bapak, apakah materi hari ini dapat dipahami? Dapat, bisa. Apakah ada pelajaran bermakna dari materi sumber daya kelautan? Ada. Ada untuk kehidupan sehari-hari manfaat? Oke, sekedar untuk refleksi saja ya. Silakan kalian checklist berdasarkan emot masing-masing. Ada emot nangis, cemerut, senyum, dan si paling senyum. Ada yang ditanyakan atau kurang dimengerti sampai sini? Gak ada? Ya. Yakin ya. Alhamdulillah, berarti paham ya. Untuk materi berikutnya dipelajari mengenai flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Jangan lupa PR di LKS halaman 40 dikerjakan ya. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini telah selesai. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik, bisa dipahami dengan baik ya. Kita sama-sama belajar ya. Seperti itu kurang lebih dicukupkan sekian dalam pembelajaran geografi hari ini. Selamat beraktivitas ya. Terima kasih untuk hari ini atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.